Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aulia Rahma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1E dengan NIM S1D022131 akan mempresentasikan makalah mengenai otonomi daerah. Adapun materi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah apa arti dari otonomi daerah dan apa pentingnya otonomi daerah desentralisasi. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah pengertian otonomi daerah. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan agar istilah-istilah hakikat otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikut beberapa peraturannya. Yang pertama, pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Yang kedua, pemerintah daerah adalah kepala daerah, perangkat daerah, otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. DPRD adalah badan legislatif daerah. Yang ketiga, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. 5. Tugas pembantuan adalah penugasan melaktukari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Nah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan otonomi daerah? Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kebijakan tentang pemerintahan daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatar belakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, dalam kehidupan rumah tangga ada pembagian tugas diatur anggota keluarga. Pembagian tugas antara anggota keluarga mendorong lahirnya rasa tanggung jawab dalam diri setiap anggota keluarga. Tumbuhnya rasa tanggung jawab akan menumbuhkan sikap disiplin dalam setiap melaksanakan kewenangan yang diperolehnya. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan mengembangkan potensi yang ada yang dimilikinya secara optimal dengan disertai rasa tanggung jawab. Nah, yang keempat adalah hubungan otonomi daerah desentralisasi dengan demokrasi, dan desentralisasi serta otonomi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya seolah merupakan suatu paket yang apabila salah satunya tidak dijalankan, maka berdampak pada keseluruhan. Bahkan dapat pula dikatakan bahwa demokrasi merupakan induk dari terciptanya desentralisasi dan kemudian memunculkan otonomi. Dengan demokrasi, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam hal ini lebih didasarkan pada prinsip saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Dan desentralisasi serta otonomi dimaknai tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai hak.
Namun, jika tanpa adanya demokrasi, pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Dalam konstelasi seperti ini, maka tidak mengherankan bila kemudian keberadaan desentralisasi lebih dipahami oleh pemerintah daerah sebagai kewajiban. Nah, yang kelima adalah urgensi otonomi daerah. Yang pertama, untuk terciptanya efisiensi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan keamanan dalam negeri. Kemudian poin B, sebagai sarana pendidikan politik. Banyak kalangan ilmuwan politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah negara. Poin C, dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Poin D, dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan sesuatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. Poin E, dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung dapat membantu pembangunan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah hakikat otonomi daerah Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kotanya mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, agar istilah-istilah hakikat otonomi daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sampai dengan saat ini, tahun 2022, sudah terbentuk total daerah otonom DOB sebanyak 34 provinsi dan 416 kabupaten dan 98 kota. Sejak itu, pemerintah pusat melakukan segala upaya untuk mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menumbuhkan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau smart city. Maka, setelah melalui proses refleksi tentang otonomi daerah selama 26 tahun ini, satu sisi inilah yang kemudian memicu mengembangkan smart city. Smart City adalah sebuah kota cerdas bagaimana masyarakat dilayani dengan sebaik-baiknya. Bahkan, tidak hanya sekedar baik, tapi dilayani dengan cepat, tepat, dan juga akurat. Juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.